Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup terkoreksi 3,87% ke harga 620. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco akumulasi. Memang ada satu broker distribusi ya si Kajet, tapi nih yang nampung BK, OK, NI, AK ya, broker-broker yang jarang dipakai retail nih, BK, OK nih, dan AK broker asing. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Medco kemana arahnya dengan kondisi seperti ini? Kalau saya lihat kecil kemungkinan kalau ke 680 ke sini aja dia 610 ya. Jadi kalaupun mentok-mentok turun, Medco itu ya paling 600 lah ya. Pokoknya harusnya bertahan di atas harga 600 untuk Medco, karena juga harga oil itu diperkirakan akan terus menguat sampai akhir tahun. Jadi Medco itu kelihatannya juga menarik ya. Nih MACD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, dan swing low-nya udah terbentuk. Jadi kalau dilihat juga dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat, memang sering membuat ekor. Tapi ekor-ekor seperti ini juga tetap akan naik karena ini kelihatan ya bukan 610. Kalau di weekly-nya ya tetap 600 nih ya support kuatnya. Jadi apakah sekarang waktunya buy untuk Medco? Ya ini waktunya. Kalaupun koreksi satu candle lagi itu paling ekor aja ke 610. Kalau saya lihat pertahanannya 610 nih udah bisa ya untuk Medco, dan ya dia membuat swing low-nya aja, habis itu breakout lagi. Jadi menarik, masih Medco masih menarik. Kalau saya lihat MACD juga bagus, moving average 20 juga sudah golden cross ke atas, melengkung membentuk mangkok ya, ini pelan-pelan naik ini. Jadi dia koreksi nanti ini mendekati 600, ada pantulan baru rebound lagi. Inflasi Amerika juga sudah diumumkan semalam itu tertinggi semenjak 40 tahun ya, di 8,6, dan direspon pasar Amerika dengan terkoreksi dalam DJI itu minus 2,73%, S&P 500 juga turun 2,91%, Nasdaq juga turun. Ini yang cukup besar, 3,52% penurunan. Jadi besok itu kemungkinan Senin, siap-siap jaga-jaga ya, kemungkinan saham akan ada panic selling. Tapi di panic selling itu ada kesempatan bagi yang scalping, cari profit tipis di big cap 1-3%. Kalau Bapak Ibu mau tahu cara untuk scalping, bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan juga ARB hunter, arah hunter, dan yang paling penting itu dimana tahu titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Kalau tertarik di kelas Borneo Trader itu bisa aja isi link yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2, Google Form, isi aja. Nanti siapa tahu akhir bulan atau awal bulan Juli saya akan adakan kelas. Nanti diajarin tuh semuanya dan dimasukkan di grup, juga masih dibantu sampai Bapak Ibu bisa mandiri. Jadi kalau tertarik bisa join. Jadi seperti itu untuk Medco. Kalau mau buy on support di 620, 610, 600 sinilah ya. Pokoknya area ini cari aja siapa di mana. Kalau nawar terlalu bawah takutnya nggak dapat. Bagaimana strategi Bapak Ibu? Bisa cicil dulu setiap tik di 620, 610 atau 600, atau di 625, 615, 610 ya kan. Banyak strategi untuk cari profit di market. Jadi nggak ada ilmu yang pasti, tergantung mana nyamannya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu nemu strategi style yang nggak sesuai dengan orang tapi bisa menghasilkan profit, ya pakai aja. Jadi seperti itu untuk Medco. Kalau saya lihat satu candle lagi, jadi karena mungkin panik Senin itu koreksi dulu ya, tapi habis itu potensi kembali rebound. Seperti itu untuk Medco, tapi disclaimer on. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup juga terkoreksi dalam 3,04% ke harga 318. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit akumulasi di Elsa. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Elsa juga panik. Paniknya cuman lihat volumenya kecil. Satu candle lagi itu kesempatan spekulasi buy. Di 310, 308 itu menarik untuk beli ya. Kemungkinan juga nggak sampai 304 nih.
paling dia ke 308 ini 310 udah mantul ya di area ini. Jadi ini kesempatan juga satu candle lah ya. Elsa habis itu rebound lagi karena Elsa ini potensi besar sudah 60% akan uptrend karena sudah mengakhiri masa konsolidasinya. Ya, ini volume juga meningkat saat dia coba naik dan akhirnya breakout, makin meningkat volume. Ya ini valid. Cuman ya karena market juga kurang mendukung karena ya mungkin ada koreksi lagi untuk hari Senin. Koreksi dulu satu candle ya. Candle mingguannya memang hammer terbalik jadi sinyal kurang bagus juga. Jadi potensi minggu depan turun dulu ya. Semoga aja nggak nyampe 300 ya. Ya 304, 308 itu maksimal ekor. Habis itu tarik naik dan minggu depan tetap tutupannya semoga di atas 310. Jadi seperti itu ya. Untuk Elsa langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang ditutup di harga 1680 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas juga diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas walaupun diakumulasi bisa aja turun karena ya Senin. Area 1640-1600 itu area spec buy karena itu neckline double bottomnya. Yang resisten jadi support sekarang ya harusnya swing low-nya di sini. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini. Ya kebetulan di 0,382 ya. Ya sepertinya di situ tetap akan ada pantulan karena Pegas juga lagi diakumulasi kan. Akumulasi apakah langsung naik? Belum tentu. Bisa aja akumulasi tapi di markdown diturunin terus. Nurunin penumpang nanti baru naik. Tapi kondisi seperti ini kalau sampai dapat di 1600 itu harga bagus ya. Untuk Pegas ya aman lah. Akhir tahun tetap tuh lewat sampai 2000. Jadi kalau yang mau coba nyicil Pegas, cicil aja. Untuk Pegas untuk disimpan sampai akhir tahun ya. Bagi yang kerja yang nggak bisa mantau market atau yang sudah dapat dividen bisa ditambah aja. Siapa tahu dapat nanti gaji bulanan, hasil kerja titipkan, sisihkan untuk beli Pegas ya. Karena momentumnya Pegas juga bagus. Akhir tahun tetap arahnya akan uptrend ya. Cuman dia akan bouncing low-nya dulu. Kalau saya lihat tetap akan bertahan di 1600 untuk Pegas. MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bercat di bawah nol juga makin dalam. Tapi nggak masalah. Karena masih di atas perbatasan garis nol lah. Masih di atas 50, 75 ini masih bagus. Seperti itu untuk Pegas. Langsung saja ke saham keempat ada MDKA yang ditutup terkoreksi 3,49% ke harga 4.970. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker Sabariap, MDKA didistribusi. Nilai warna merah ini lebih banyak dan brokernya lebih sedikit, tapi yang nampung banyak dan tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk MDKA turun dulu karena sudah jebol EMA 20. Memang EMA 20 masih melandai, belum membentuk seperti yang mau mengarah ke bawah, tapi tetap ini jebol. Targetnya 4.800 itu ke situ untuk MDKA. Jadi menarik juga untuk MDKA kalau mantul karena juga dia ada gap di 4.875 itu potensi ditutup hari Senin atau Selasa ya. Jadi untuk MDKA lebih ke wait and see dulu. Kalau mau buy on weakness, buy on support tunggu di bawah di 4.800. MACD-nya membentuk dead cross mengarah ke bawah dan sudah membentuk mangkok nih ya. Jadi turun lah untuk MDKA. Jaga-jaga aja di 4.800 ini. Gap juga ada di bawah di 4.400 ya. Apakah mungkin bisa ke situ juga? Ya namanya market tuh apapun bisa terjadi. Jadi bisa aja juga dia ke bawah situ ya. Gak perlu terfokus kepada tren uptrendnya ini. Fokus saja ke support resisten klasik. Kalau support resisten klasik itu jebol ya peluangnya turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham kelima ada BRPT yang ditutup terkoreksi 3,72% ke harga 775. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker Sabaria, BRPT ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT jebol ya ini udah terkonfirmasi lanjut downtrend ya. Ternyata dia naik sebentar cuman membentuk pola dead cat bone. Dia membentuk mangkok aja habis itu turun lagi lebih dalam. Ini kan turun, naik, mangkok, turun, naik, mangkok, turun, jebol. Ya, nggak ada harapan untuk BRPT arahnya bisa ke terdekat 750 ini. Habis itu 700 ya. Sudah confirm BRPT downtrend. Jadi bagi yang hot ya siap-siap rugi waktu dulu.
ya. Kapan naiknya ya nggak ada yang tahu karena dia juga belum konsolidasi. Ini sempat konsolidasi bagus naik, ternyata gagal lewat 860 ya. Yang kuncinya itu untuk dia bisa lewat atau bertahan di atas 820, gagal ya turun. Udah di downtrend ya, jangan ditahan-tahan lagi kalau punya BRPT. Tapi kalau sudah nyangkut dalam, apakah BRPT aman ya, lihat aja fundamentalnya seperti apa. Coba lihat DER-nya, equity-nya. Coba kalau saya lihat di RTI bisnis ya, bagaimana kondisi PER-nya juga tinggi ya, ROE RA-nya juga kecil di bawah 10%, ya nggak menarik lah kalau BRPT ya. Jadi skip aja. Kalau untuk jangka menengah, jangka panjang ya semoga aja ada perubahan fundamental lebih bagus ya, bisa lah dia naik ya. Tapi untuk sekarang turun dulu karena udah jebol 800. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham ke-6, ada Antam yang ditutup di harga 2.290, terkoreksi 4,58%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker sawarinya, Antam ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam potensi turun dulu karena support semenjak Maret 2022 juga jebol dan dia membentuk pola dead cat bone. Ini ya, jadi arahnya ke 2200, support kuatnya semenjak setahun yang lalu ya. Dan itu sempat jebol juga tapi habis itu naik ya. Ini pertahanan terakhirnya, kalau jebol juga siap-siap ke 2000 ya. Jadi nggak kuat nih. Antam sempatnya sampai 3000 habis itu turun ya. Yang momentumnya habis kayaknya ya. Di kan ditarik naik nih dari 1700 ke 3000, terus koreksi naik lagi, gagal dan membuat low baru. Atau ini bisa membuat pattern flag, bisa juga ya. Ini tiangnya, kuncinya ya ini 2200. Apakah ini koreksi ABC? Harusnya ini naik kan, tapi ternyata turun. Apa koreksi lagi? Pokoknya ini kuncinya ya, 2200 itu apakah bisa spekulasi baik? Menurut saya bisa untuk tren jangka pendek dulu ya. Jangan berharap dulu naik lebih tinggi karena market juga masih belum bagus nih. Kemungkinan tetap akan ada mantul, tapi mantul-mantul terbatas. Mungkin dia akan uji dulu 2400 ini paling ya, atau 2350. Mantul dari 2200 ini. Kalau dilihat Antam akan membuat low baru kalau dia koreksi lagi sampai 2200. Jadi menurut saya ya tetap akan ada pantulan di 2200. Jadi seperti itu. Untuk Antam langsung saja ke saham ke-7. Ada Inco yang ditutup di harga 7.400, terkoreksi 3,26%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker sawarinya, Inco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, kondisi seperti ini juga Inco rawan, memang dia di area support, cuman sudah di bawah EMA 20 ya. EMA 20 nya memang masih mengarah ke atas ya. Ya lihat Senin lah, karena ini candlenya hammer pas tutupannya di support minor. Karena support selanjutnya itu ada di 7.000 dan 6.800. Tapi karena mungkin panik ya, biarpun hammer seperti ini, kalau market panik, saham big cap akan dibuang dalam sehari itu ya. Jadi potensi turun. Kalau ke 7.400 ya menarik tuh untuk spek buy ya. Pokoknya area ini, area EMA 60-nya ini menarik untuk spek buy, tapi cari pantulan-pantulan tipis saja karena market belum mendukung. Dia hijau, jual, ya besok ya bisa merah lagi. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau dia membuat swing low-nya di 7.200, 7.400 ini bagus, lanjut. Ada pola cup and handle. Tapi kalau saya lihat rawan sih, potensi tetap membuat low baru nih 7.000 sampai 6.800. Ya ini gagal kayaknya polanya nih. Tapi kalau bisa hijau Senin itu bagus. Kalau bisa tutup di atas 7.700 ya. Lanjut tuh. Seminggu ke depan akan uji 8.000. Tapi kalau turun dulu ya mentok-mentok paling 7.600 dia naik seminggu depan ya. Kalau dia turun dulu. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham ke-8, ada TINS yang ditutup terkoreksi 2,7% ke harga 1.930. Kalau dilihat transaksi asing ini terus di net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga ada akumulasi dalam penurunan TINS. Jadi menarik. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal TINS ini tinggal nunggu aja ya. Ini juga salah satu stock pick saya yang saya lagi wait and see dulu ya. Karena dia terus gagal lewat 2000.
kalaupun turun 1800 itu malah bagus untuk spek buy ya. Tapi sebagai scalper juga ya bisa aja beli di area ini. Cuman ada caranya untuk masuk, nggak sembarangan, dan gimana cara profitnya juga ada ya. Kalau Bapak Ibu tertarik itu bisa saya ajarin. Bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Atau ini bisa jadi nanti pola cap and handle. Bisa seperti ini ya. Jadi dia turun dulu. Tins nih aman. Pokoknya dia harusnya bertahan nih di atas 1800. Dari harga sekarang memang cut loss-nya dalam, risk reward-nya nggak menarik. Tapi kalau tiba-tiba seni nanti ditarik turun open gap down, ya tangkap aja pisau jatuh. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Pokoknya kalau nangkap pisau jatuh jebol 1800 jual dulu. Karena memang nggak kuat kalau sampai jebol 1800 ya. Bisa aja dia kalau jebol 1800 dia konsolnya di area ini. Seperti ini. Terlalu dalam. Nunggunya terlalu lama. Mending cut 3%, 2%. Nanti buyback di bawah. Naik 3%, 4%. Udah bisa floating profit. Nah, jadi seperti itu ya. Banyak strategi. Bagaimana cara cari profit. Jadi seperti itu aja untuk Tins. Kalau saya lihat ya bisa jebol juga nih. Support minornya di 1900 atau ekor aja ya. Kita lihat aja Senin gimana respon pasar. Jadi seperti itu. Untuk Tins langsung saja ke saham terakhir. Ada Akra yang malah ditutup menguat 2,13% ke harga 1195. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kalau saya lihat ada potensi juga turun. Hati-hati, ini Akra sudah di harga pucuk dan belum buat swing low ya. Karena market ada bisa turun ya. Coba aja, pokoknya 1120, 1130 tuh udah confirm di breakout. Jadi aman, kalaupun koreksi harusnya 1100 itu maksimalnya ya. Jebol itu ya jual dulu. Jadi kalau mau beli ya belinya di dekat-dekat support aja 1100, 1120, 1130. Jadi kalaupun cut loss, mentok cut lossnya juga 5%. Itu ideal menurut saya. Kalau dilihat dari weekly-nya juga bagus ya. Candle-nya bodinya panjang, volume meningkat, MACD juga bagus. Kalau candle merah besok minggu depan ya nggak masalah juga di area ini satu candle ya. Jadi minggu depannya baru kembali rebound. Jadi menarik juga untuk Akra diperhatikan seminggu ke depan ya. Kalau mau spek buy ya di area 1100 ini. Jadi seperti itu. Untuk Akra cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.